Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di kajian inti kita syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mata kunta idza uktita basata kal ata wa idza munita qabadu kalman fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa adamu sidqika fi ubudiyatika. Ketika kamu itu diberikan kelapangan pemberian, dan ketika kamu ditahan pemberian itu, lalu kamu jadi sedih. Kalau dikasih kamu senang, dikasih pemberian nama Allah, kamu senang, bahagia. Ketika ditahan pemberiannya, kamu jadi sedih. Itu menunjukkan sifat kekanak-kanakanmu kepada Dia, dan tidak adanya jujur kamu dalam penghambaanmu kepadanya. Jadi Imam Ghazali bilang gini, Pak. Kalau dikasih Allah ridho sama saya, senang gitu. Itu sifat anak-anak. Jadi seorang muslim ketika melihat nikmat dunia ini, kemudian dia senang dengan nikmat tadi, dia menduga karena dia dekat sama Allah, makanya dapat yang gini. Karena saya dekat sama Allah, saya rajin puasa, rajin sholat. Ini jadi dalil, jadi petunjuk Allah itu ridho sama dia. Buktinya saya dapat apa-apa jadi mudah, jadi gampang, apa-apa enak, Allah ridho sama saya nih. Karena saya sholat, saya puasa, Allah ridho, makanya jadi mudah, apa-apa enak. Ya kan? Ini menunjukkan sifat kekanak-kanakan, Pak. Dan ketika dia ditimpa kesulitan, kemudian ditimpa satu kedukaan, kesedihan, dia merasa Allah udah gak ridho lagi sama dia. Allah marah sama dia nih. Allah ridhonya hilang. Ini min dha'fi tafkirihi. Ini lemahnya pikiran dia. Wa ajzi fi idrakihi. Pemahamannya juga lemah. Dan ini seperti anak-anak. Akalnya tertawan oleh pandangannya. Anak-anak itu kan akalnya tertawan oleh pandangannya. Jadi akal dia itu ditahan sama pandangan dia. Gini, Pak. Anak-anak itu nggak tahu apa yang terjadi setelah itu, Pak. Yang dia tahu ini senang enak. Anak kecil ini main api, main korek. Dia anggap ini korek ini bagus seperti api ini, api kecil ini. Akalnya itu ketahuan oleh pandangan dia, karena dia melihat ini bagus, api ini enak, mainannya bagus, indah begini. Dia nggak tahu ke depannya api ini bisa membakar rumah itu. Bapak, dia senang dengan api ini. Dia nggak tahu bahayanya. Ada orang dikasih harta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dengan harta ini. Akalnya ditahan oleh pandangannya. Dia nggak tahu nih, ini harta ini bagaimana jadinya nanti buat saya. Sama kayak api tadi yang dimainin anak-anak tadi. Api yang dimainin anak-anak kecil ini senang anak main korek. Kan kita larang tuh anak umur 5 tahun main korek kan, bakar karpet, bakar taplak. Dia senang, akalnya kan ketahan sama pandangannya. Yang tahunya apa? Dia senang. Begitu juga kita kadang-kadang menerima harta, dia senang dengan dia senang. Akal kita ketahan. Apa ini harta ini? Apakah bisa menjauhkan kita sama Allah? Apa membuat Allah marah dengan harta ini pemberian? Kita nggak melihat ke depannya. Orang yang punya akal fikir selalu melihat ke depan. Jangan akalnya tertahan oleh pandangannya. Kira-kira gitu. Bisa dimengerti ya Pak ya? Ada di dalam Al-Quran 2 ayat yang kelihatannya kontradiksi. Ayat pertama, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita senang itu, Pak, dapat sesuatu itu, kita dapat rezeki, dapat harta, bukan senang sama hartanya, senang sama Allahnya. Allah itu baik, Allah itu masih sayang kita. Jangan kita senang,
dapat duitnya, kita kan begitu. Senang itu karena rahmat Allah. Allah sayang sama kita. Ini seorang mukmin, Allah nyuruh. Kalau Bapak dapat kegembiraan, gembiranya itu bukan karena benda ini, bukan karena makhluk ini, tapi karena Allah sayang, masih sayang sama kita. Allah ngasih keutamaan, kita senangnya karena keutamaan Allah dan kasih sayang Allah itu. Itu yang pertama. Yaitu di surat Yunus ayat 58. Kemudian di ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Diuji dengan dari sesuatu dari rasa takut, sebagian rasa takut. Lapar, kekurangan duit, jiwa, nyawa, buah-buahan. Wabashiris sabirina. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya dari Allah, kami ini dari Allah, sesungguhnya kami juga akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dapat rahmat dari Allah. Ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu ayat ini, dua ayat ini berkumpul, ditemukan dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Semoga yang kalian benci itu jadi yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa saja sesuatu yang kalian cintai, kalian sukai, wa huwa syarrul lakum, itu jadi yang terburuk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Ayat pertama ini, Pak, yang tadi itu. Jadi kebaikan itu bukan terdapat di dalam harta atau bangunan yang kita bangun. Kebaikan itu bukan dari sawah atau kebun yang kita garap. Kebaikan itu bukan apa yang dinikmati oleh hawa nafsu kita. Bisa saja harta, tanah, kebun, bangunan, dan segala sesuatu yang dinikmati oleh hawa nafsu kita, itu justru kedepannya akan membuat kesedihan buat kita, akan membuat kedukaan buat kita, akan membuat rasa sakit, kesengsaraan buat kita. Bisa saja begitu, Pak. Saya anak kecil, lihat ini bagus, ternyata akan jadi petaka besar. Api, dia mainin api, main korek, dia senang di situ. Dilarang itu pasti akan marah. Bapak ambil koreknya, dia akan musuhin bapak, akan marah sama bapak. Kenapa? Dia senang main korek. Tapi bisa saja api tadi bisa membakar rumah ini. Begitu juga harta, kebun, bangunan, itu bukan tolak ukur bahwa bapak itu nanti akan senang selama. Tidak, bisa saja itu jadi sebuah petaka di kemudian hari buat kita. Berapa banyak orang mengumpulkan hartanya, mengumpulkan selama hidupnya buat anaknya, ketika dia meninggal anaknya bertarung satu sama lain. Kan gitu, Pak. Karena kebaikan itu adalah ketika Allah itu memberikan rahmat. Kebaikan itu munculnya apa? Ada perasaan kebaikan, perasaan bahagia. Ada bahagia, Pak. Jadi kebaikan Allah itu, Allah ngerti kebaikan itu. Ada rasa bahagia, rasa tenang. Dan itu nggak harus lewat harta, nggak harus lewat materi. Berapa banyak orang yang perdagangannya maju, hartanya berkembang, dia punya apa saja, tapi apa? Hidupnya diliputi oleh kesedihan selain itu. Pusing, tidurnya berkurang. Dulu waktu usahanya biasa-biasa aja dia tidurnya. Ketika dia buka cabang sana sini,
Dia tidak bisa tidur malam, mikirin hartanya takut dicuri orang, mikirin gaji karyawan, mikirin buat modalnya, mikirin ini. Justru akhirnya kena penyakit. Kan gitu kan? Kan gitu. Tidak, jadi itu begini, Pak. Maka kalau kita bahagia dengan harta tadi, salah. Bahagia itu, senang itu karena Allah masih sayang. Dan ini Bapak, berapa banyak orang yang dia kumpulin hartanya, perdagangan yang maju, tapi ditimpa dengan bermacam-macam musibah. Kalau mereka ngerenungin kalamullah, mereka akan tahu bahwa kebahagiaan itu bukan bersumber dari harta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan dan kesedihan itu di dalam hati kita, bukan dari harta, bukan. Maka Allah bilang dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang membuat tertawa, dia yang membuat menangis. Kan Allah yang buat ketawa, Allah yang buat nangis, bukan sesuatu, Pak. Kita kadang-kadang nonton pelawak nih, kita nggak ketawa itu, ngelihat dia itu. Tapi ada suatu waktu kita ngelihat dia, orang-orang nggak ketawa, kita ketawa. Yang membuat orang itu senang bukan karena harta, bukan. Justru harta itu bisa jadi kedepannya membuat sumber kesedihan buat kita. Wah, orang itu, ya Allah, saya udah bangun rumah besar, rencana ini buat anak-anak, nanti kumpul lebaran, nanti kamar di si Anu kamarnya ini, si Anu kamarnya ini, si Anu kamarnya ini. Pas udah pada kawin, nggak ada di rumah itu anaknya. Datang juga, kira-kira gitu. Kan nanti senang anak-anak kumpul dan ada tempat, senang. Tapi apa? Dia berkhianat harta itu kepada kita. Ternyata dia tidak membahagiakan kita. Nah, kelompok yang kedua, Bapak, yaitu orang yang kena musibah. Jadi zahirnya musibah tadi, kita melihatkan ada rasa takut, lapar, kurangan harta, ya, ada buah-buahan. Wa laisa kadzalika illa fima tatawahhamuhu nafs. Itu yang dilihat oleh hawa nafsu, Pak. Jadi kurang duit, kekurangan harta, jadi miskin misalnya. Itu kan yang dilihat oleh hawa nafsu kita. Makanya dia berat itu yang dilihat oleh hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu itu melihatnya begini loh, Pak. Dia itu kan pengen yang enak-enak, yang senang-senang. Ketika susah, berat benar kasih Allah ujian ini. Itu kan hawa nafsu yang bicara begitu. Berapa banyak orang yang menghadapi ujian miskin, tapi dia tidak mengeluh. Hawa nafsu kita bilang berat. Orang dikasih nggak ada duit, di sana nggak ada duit, dia lihat di dompet cuma uang 2.000. Waduh, gimana nanti nih? Waduh, orang-orang mau senang ya begitu. Itu kan hawa nafsu yang bicara begitu. Berapa banyak orang yang nggak punya duit tapi dia bisa tertawa, dia bahagia hidupnya. Jadi yang dilihat ayat di dalam Al-Quran tadi, Bapak, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216 itu, kami akan uji itu, ujian yang Allah berikan buat hawa nafsu. Harus ada ujian. Karena sabar ini pekerjaan apa? Pekerjaan hati, Pak. Hawa nafsu itu aja di hati, bukan di badan. Ketika kita diuji sakit badan kita, hati ini kan yang bisa sabar atau tidak. Tangan mah nggak bisa sabar, Pak. Ini tangan gua sabar, nggak mungkin tangan bisa sabar, hati bisa sabar. Sabar itu pekerjaan hati. Jadi ujian-ujian itu berkaitan dengan hati, Pak, bukan dengan fisik anggota tubuh kita. Orang misalnya nggak ada duit, yang sedih mana? Tangan, kaki? Enggak. Mulut kita sedih gitu, nggak bisa makan enak? Enggak. Hati yang sedih. Jadi ujian buat hawa nafsu kita kan. Begitu loh, Pak, hakikatnya. Jangan ketika itu kita ngelihat, orang sudah masuk Islam, ujiannya harus miskin, harus segala macam berat. Sebetulnya bukan ujian, itu ujian hati, loh.
Ujian hawa nafsu kita yang lihat berat. Sebetulnya anggota tubuh itu nggak merasakan ujian apapun. Kalau saya pun miskin dan nggak ada duit, kaki saya itu nggak pernah merasa sakit, Pak. Tangan apa? Kepala sakit itu kenapa? Hati kita muter ke kepala, dipuyeng. Kalau hatinya adem, kepala kita kan adem, Pak. Gini-gini gitu. Maka jangan kita mencari kebahagiaan pada faktor-faktor penyebab materi yang kita lihat. Jangan juga, ya kan, cari itu penyebab itu Allah ridho sama kita. Ya kan? Allah ngasih rahmat sama kita. Itu cari kebahagiaan itu di situ. Bapak mau bahagia, jangan cari duit, cari harta, Bapak nanti akan bahagia. Tidak, Bapak tidak akan pernah ketemu bahagia. Tapi ketika Bapak melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, itulah Bapak yang nanti akan bahagia. Gimana? Mudah-mudahan jalan ini Allah ridho sama saya. Itulah kebahagiaan. Bapak akan dapat itu. Mudah-mudahan saya melakukan ini Allah ngerahmatin saya. Bapak apa? Bapak zikir, Bapak melakukan apa? Semoga Allah ridho sama saya. Ini jangan Allah ridho sama saya. Jangan Allah ngasih rahmat. Bapak akan memperoleh kebahagiaan di situ. Melebihi Bapak punya kebahagiaan harta. Tapi harta Bapak tidak akan pernah bahagia. Bisa saja harta itu membuat kita pusing di kemudian hari. Kita dulu kan kita pernah ngalamin. Wah, kalau punya mobil bahagia. Pas sudah punya mobil kita pusing. Bayar pajaknya, ganti olinya, belum kerusakannya, belum nanti ininya. Gitu kan. Kita dulu, wah, kalau saya punya bini kayak gini pasti saya akan bahagia, cantik begini. Pas sudah kawin, waduh biaya perawatannya, glowing, skin care, segala macam kan gitu, salonnya, puyeng kita. Jadi begini loh, Pak. Kalau Bapak cari kebahagiaan di faktor atau sebab materi, Bapak tidak akan pernah menemukannya. Tapi cari bahagia, yang bahagia itu cari yang membuat Allah ridho sama Bapak. Cari jalan yang membuat Allah ridho, cari jalan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya sama Bapak. Itu yang membuat Bapak. Karena dia irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmat yang ada di bumi, maka engkau akan dirahmati oleh di atas langit oleh Allah. Cari Bapak di situ, Bapak akan bahagia. Tapi kalau Bapak cari di materi, Bapak nggak akan tahu. Bapak dan saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ayat yang ketiga, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja sesuatu yang kita benci, kita tidak sukai, itu jadi yang terbaik. Kita ngelihat bahwa kalau miskin itu nggak bagus begitu. Mana ada Ustaz ceritanya orang miskin itu bagus. Wah khairul lakum, bisa saja itu yang terbaik bagi kita. Saat ini kalau kita megang duit kaya nih, waduh bakalnya kemana-mana nih, maksiat dosa kita. Ini orang kalau megang duit banyak, dia kawin lagi. Ngabur-ngaburin duit di sana sini. Iya kan? Dia nanti begini, malas-malesan, dia nggak ke masjid karena sudah ngerasa ngebangun masjid. Sudah sedia ngebangun, udah nggak perlu lagi ke masjid, udah nggak memperhatikan lagi apa-apa perintah-perintah Allah. Kenapa? Orang-orang berangkat haji, berangkat umroh, jalan ke Singapura, jalan ke Eropa, jalan ke Australia. Maka sesuatu miskin itu yang kita anggap buruk, bisa jadi itu terbaik. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melihatnya itu buruk, hati kita itu. Hawa nafsu kan yang melihat. Badan itu gak merasakan, Pak. Zahir kita gak merasakan. Hawa nafsu kita melihat itu tidak. Tapi Allah bilang bisa saja itu yang terbaik. Kamu jadi dekat sama Allah. Dengan sakit ini kamu dekat sama Allah. Dengan miskin ini kamu semakin dekat sama Tuhan. Bisa mengobatin penyakit-penyakit hati kamu. Kondisi hati kamu yang jauh dari Allah. Penyakit-penyakit hati, sombong, ria, ujub. Ini hilang, kenapa? Nggak ada yang disombongin lagi. Nggak ada yang mesti dipamerkan lagi. Nggak ada yang mesti dibanggakan lagi. Harta kamu sudah hilang.
Badan kamu sudah tidak sekuat dulu. Penyakitan, apa yang mau dibanggakan? Ngerem Bapak. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang kita anggap baik itu jadi yang terburuk bagi kita. Kita melihat bahwa kalau kita begini baik, kalau kita gini baik, kalau kita gini bagus, kalau kita, bisa saja itu jadi yang terburuk bagi kita. Jangan seperti anak kecil yang akalnya tertahan oleh pandangannya. Dia kalau saya punya begini, saya akan bagus bagi saya. Ini kan kayak anak kecil, Pak. Dia nggak ngelihat akibatnya bagaimana. Jadi pada saat Allah memberikan ujian, pada saat Allah memberikan sesuatu kepada kita, Bapak lihat endingnya di balik itu apa nanti Bapak akan, apa yang akan terjadi sama kita. Gitu loh, Pak. Pada saat Allah memberikan harta kekayaan bagi kita, lihat apa di balik itu nanti yang akan terjadi buat kita. Saya mainin korek nih, bakar-bakar korek di karpet. Saya seharusnya melihat apa yang akan terjadi kalau ini kebakaran. Kalau apinya melebar. Begitu loh, Pak. Pada saat Bapak diberikan ujian, Bapak lihat apa di balik ujian ini yang Bapak bisa dapat. Pada saat Bapak diberikan nikmat Allah, Bapak selalu melihat apa yang ada di balik ini. Jangan sampai akal pikiran kita tertahan oleh pandangan kita yang ada saat ini. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu, Pak, pemberian Allah ini istidraj, tangga-tangga untuk menjauhkan kita dari Allah. Apa ini ujian? Kita kan nggak tahu, Pak. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hartanya kepada kita, kesehatan bagi kita. Apa kita tahu ini kesehatan ini adalah bentuk karena Allah sayang sama kita? Tidak. Bisa saja ini istidraj. Dengan sehat itu kita jadi semakin malas. Ketika Allah kasih harta sama kita, jangan kita ngelihat itunya, kita ngelihat apa yang terjadi. Apakah harta ini membuat kita semakin jauh sama Allah atau tidak? Kita kan nggak tahu itu, Pak. Istidraj itu bukan tanda-tanda menuju kebinasan Bapak jadi tenggelam kayak Firaun, enggak. Bapak semakin jauh dari Allah. Hati Bapak bisa semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Tanda-tanda menuju kebinasan kita. Binasa kalau orang jauh dari Allah, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak. Ketika Allah memberikan dunia ini kepada kita, apakah ini anugerah kemuliaan yang Allah kasih atau istidraj ujian dari Allah? Kita kan nggak tahu. Maka bahagia kita sandarkan kepada kasih sayang Allah. Jangan sandarkan kepada pemberian tadi. Kita nggak akan bisa mensucikan jiwa kita, Pak. Ketika dapat pemberian Allah. Bapak tahu kalau orang itu dikasih pemberian Allah, itu merupakan karunia dari Allah. Hidup kita tenang, bahagia, pada dekat sama Allah, itu benar. Bapak dikasih anugerah dari Allah. Tapi kalau Bapak dikasih masih ada sakit, maka masih jauh dari Allah, keluarga ada yang begini, hati-hati, ini ujian dari Allah, bukan karena Allah baik sama kita. Allah pengen uji kita lewat situ. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, harta Persia itu kan, harta rampasan Persia itu pada perang Qadisiyah. Dia bilang apa, dia doa itu? Allahumma innaka mana'ta hadza rasuluka wa nabi. Ya Allah, engkau enggak berikan ini kepada Rasulmu. Kenapa harus diberikan kepada saya? Harta Persia itu, harta kerajaan Persia, emas segala macam itu, engkau enggak berikan kepada Rasulmu. Karena habbu ilaika minni, padahal engkau lebih cinta kepada Rasulmu daripada saya. Wa akramu alaika minni, Rasulmu lebih mulia daripada saya. Kenapa Rasulmu engkau berikan ini harta Persia? Kenapa pas zaman saya jadi khalifah Persia bisa ditaklukkan, harta rampasannya datang kepada saya? Padahal Rasulmu lebih engkau cintai daripada saya. Rasulmu lebih mulia daripada saya. Wa mana tahu Abu Bakrin kana habbu ilaika minni wa akrama ilaika minni. Kenapa harta Persia ini enggak engkau berikan pada zamannya Abu Bakar Siddiq? Bukankah dia lebih dicintai darimu daripada aku? Bukankah dia lebih mulia di sisimu daripada aku? Kenapa engkau berikan kepada Abu Bakar? Kenapa engkau berikan kepada saya?
Wa a'udzubika an takuna, aku berlindung kepadamu ya Allah, antakuna ataitanihi ditungkirabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, pemberianmu ini yang kau berikan saya jangan jadi makar buat saya, membuat saya tertipu, membuat saya jauh dari kamu. Summa baka hatta rahimahu man kana indahu. Umar itu nangis Pak, sampai orang kasihan yang ada di sekelilingnya. Umar begitu. Kita kadang-kadang karena kita rajin ke masjid, alhamdulillah bisa bangun rumah gini karena saya rajin sholat. Orang yang terdahulu lebih pantas mendapatkannya Pak. Berapa banyak orang yang lebih rajin sholat daripada kita, berapa banyak orang yang rajin lebih ibadahnya daripada kita. Mereka lebih pantas mendapatkannya daripada kita. Kenapa harus kita dapat? Karena saya berzikir wirid ini setiap pagi, setiap sore, makanya saya dikasih harta kekayaan banyak karena saya puasa begini. Banyak orang terdahulu yang puasanya melebihi kita, zikirnya melebihi kita. Mereka lebih pantas untuk mendapatkannya daripada kita. Kenapa Allah ngasih sama kita? Ada apa ini? Kita yang gak seberapa dikasih kayak begini. Ada apa ini? Umar begitu cara berpikirnya Pak. Kita kan enggak ini ya, gara-gara saya ngurus masjid jadi dikasih mudah gini. Ya, banyak orang dulu yang lebih. Gara-gara saya sholat sunnah terus rajin ngaji, makanya dikasih ini banyak orang dulu lebih pantas daripada kita. Kenapa Allah nggak kasih? Jangan sampai ini jadi tipuan buat kita. Alih-alih kita ini merasa itu anugerah, ternyata itu ujian yang menjauhkan kita darinya. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian sama kita, sikapi kayak begitu. Ya sikapi ya ini saya senang, Allah kasih sayang, Allah ini rahmat Allah. Berlindung kita sama Allah. Kalaupun Allah menahan pemberiannya sama kita, nggak usah khawatir. Kenapa? Bisa saja ditahannya pemberian itu merupakan kafarat di auzalika, artinya penghapus dari dosa-dosa kita. Maka ada kan riwayatnya Nabi berkata kepada Abu Bakar itu, ketika itu datang orang takut setelah turun ayat ini, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Jadi agama itu bukan berdasarkan hayalan kalian, bukan juga hayalan orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu mengatakan kan di neraka cuma 7 hari. Agama itu bukan hayalan. Man ya'mal su'an yujzabi, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Sekarang kita satu hari kita itu pasti melakukan perbuatan yang buruk menurut Allah. Itu akan dibalas. Itu orang nangis Pak. Gimana bisa selamat saya? Gak ada tiap hari saya nggak berbuat buruk. Pasti berbuat buruk. Mata saya, pendengaran saya, mulut saya, anggota tubuh saya pasti berbuat buruk. Atau kalau nggak anggota tubuh, mata, hati saya pasti berbuat buruk. Saya nggak bisa. Gimana bisa selamat dalam ayat ini? Siapa yang ya'mal su'an, melakukan perbuatan buruk, maka akan dibalas. Allah bilang begitu. Apa kata Rasulullah? Yaghfirullah laka ya Abu Bakar. Allah ngampuni kamu Abu Bakar. Bukankah kamu sakit? Kamu kena musibah? Falidzalika matuzzauna bihi. Itulah Allah membalas perbuatan-perbuatan buruk kita. Jadi pada saat kita sakit, pada saat kita susah, pada saat kita sulit, pada saat kita dapat musibah, dapat ujian, itu Allah pengen ngapusin dosa-dosa kita udah kebanyakan Pak. Justru Bapak kalau misalnya nggak sakit-sakit, nggak susah-susah, nggak diuji-uji, kita tahu dosa kita banyak, ini yang ngeri. Udah bagaimana ini? Mau istighfar belum tentu diampunin, ACC-nya belum ketahuan. Justru pada saat Allah Subhanahu wa taala itu makanya akalnya jangan ditahan oleh mata. Kalau sakit udah parah banget, kayaknya udah Allah benci makin tidak. Kalau kita susah itu enggak. Justru Allah itu pengen ngampuni dosa-dosa kita, tapi caranya begitu kata Rasulullah ketika ayat itu turun, yaitu surat An-Nisa ayat 123. Jadi begitu Pak. Ya kalau Bapak masuk angin, Bapak misalnya luka gitu, alhamdulillah Allah ternyata pengen ngapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka ulama dulu itu bertanya-tanya, kalau misalnya dia nggak dapat ujian, nggak dapat musibah, nanya-nanya ada apa ya?
Apa dosa udah bersih bener apa? Apa begini? Kita mau istighfar belum tentu kan di ACC. Emang ada WhatsApp dari malaikat itu, tobat kamu diterima istighfar. Nah, itu ACC-nya nanti. Kenapa? Istighfar kita punya potensi rusak. Berapa banyak orang istighfar, ujub dengan istighfarnya. Wah, gue sih alhamdulillah ya, istighfar tuh sehari itu gak pernah tinggal sih. 100. Kan ujub itu membanggakan, hancur kan? Lalu itu yang kita jadikan andalan, dosa kita diampuni, punya potensi untuk rusak, punya potensi untuk hancur istighfar yang kita lakukan. Maka ada cara kasih sayang Allah. Allah kasih ujian, Allah kasih sulit, Allah kasih penyakit, Allah kasih sedih. Ini apa Pak? Allah pengen ngapusin dosa-dosa kesalahan kita. Itu yang Allah katakan kepada Abu Bakar. Jadi semuanya kebaikan Allah. Apa yang membuat kita jadi sial? Iya. Baik, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar ya, Imam Ghazali mengatakan rubbama ataka faman atau rubbama mana'aka ataka. Terkadang Allah memberi tapi satu sisi menahan. Terkadang Allah menahan satu sisi dia memberi. Allah ngasih kita ya kan penyakit karena Allah pengen memberi. Kesehatannya ditahan nih. Ya kan? Keuangannya ditahan, kesenangan ditahan karena Allah pengen memberi ampunan. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberi, tapi Allah menahan sesuatu bagi kita. Itulah sunnatullah, kebiasaan Allah pada hamba-hambanya. Baik, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali yang ditanyakan silakan.